Selamat sore. Oke. Kembali lagi bersama saya Yohanes Agung Prayoga di channel tetap Yohanes Prayoga. Kita akan membahas tentang forex, tapi sekarang kita fokus ke psikologis. Hahaha. Psikologis ini, tapi jangan lupa di subscribe dulu, di like, di share ya, di subscribe. Makasih. Nah, kalau dari subscribe, kita akan membicarakan tentang 4 perangkat psikologis untuk menghancurkan bisnis diri sendiri ya. Ini bukan mengajarkan untuk menghancurkan bisnis orang lain atau bisnis perusahaan yang kita tempati, enggak. Tapi ini membicarakan tentang 4 perangkat psikologis untuk menghancurkan bisnis yang kamu bangun. Entah itu di forex, entah itu di bisnis lain. Sama, menurut saya sih sama. Jadi yang pertama dari 4 psikologis ini, biasanya teman-teman itu keinginan untuk menjadi kaya. Itu yang pertama. Aku catat aja, aku tulis aja. Yang pertama itu keinginan menjadi kaya, atau bisa dikatakan kepingin cepat kaya ya, keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat lah. Nah, kenapa keinginan menjadi kaya cepat itu memang sebuah impian ya, memang sebuah impian dari masing-masing orang. Cuman yang perlu diketahui, yang perlu yang perlu disadari, keinginan menjadi cepat kaya itu membuat kita itu serakah. Menjadi kita itu kepengen dapat uang cepat. Example, kalau kita jualan, harga produk kita itu adalah Rp20.000. Karena kita keinginan menjadi kaya, kita naikkan produk kita untuk menjual ke orang lain, yaitu Rp30.000. Padahal harga pasaran itu cuman Rp22.000, Rp23.000. Tapi kita naikkan Rp30.000. Ya nggak laku gitu loh. Ya nggak laku. Kalau di forex, kita menggunakan lot yang gede. Atau bisa dikatakan overload ya, overload. Sehingga kita mengharapkan bahwa ketika saya open posisi bisa profit cepat atau berkali-kali lipat, bahkan sehari kalau bisa 200%, 300%. Ya bisa, memang bisa. Cuman kan terlalu over ya, terlalu over. Berarti ketika kalian ingin seperti itu, berarti siap-siap kehilangan seperti itu juga kan, atau sejajar. Terus over trading ya, over trading jadinya. Kalau kepingin cepat kaya, keinginan menjadi kaya cepat itu over trading. Jadi kita bisa sampai 24 jam lihat chart terus. Ketika kalian sampai lihat chart atau lihat market tanpa istirahat, pikiran kalian akan bisa dikatakan bosen. Bisa dikatakan bosen, bisa dikatakan ya capek. Jadi kalian trading itu nggak bisa konsisten atau nggak bisa tenang, nggak bisa berpikir dengan fresh gitu, nggak bisa ya, nggak gitu. Emang sulit untuk keinginan menjadi cepat kaya itu, emang sangat-sangat diingini oleh orang, dan itu mimpi. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa itu juga berdampak negatif terhadap kita, sehingga manajemen keuangan juga bakalan pasti jelek ya, manajemen keuangan pasti jelek. Terus yang kedua, takut kehilangan. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang bisa dikatakan sangat-sangat berbahaya. Takut kehilangan ya, takut kehilangan. Kenapa kok bisa aku mengatakan takut kehilangan di poin kedua? Bentar, aku nulis nomor 3 dulu. Nah,
Karena ketika kita takut kehilangan, kita biasanya kita biasanya di situ tidak mau mengalami sebuah kerugian. Takut kehilangan itu sebenarnya mengajarkan kita, bukan mengajarkan, takut kehilangan itu sebenarnya akan membuat kita tidak mau mengalami kerugian yang pasti kan. Biasanya kalau di dalam trading itu kita menahan open posisi yang sebenarnya kita sudah salah. Paham nggak maksudku? Jadi sebenarnya open posisi kita salah, strategi kita salah, sudah tidak sesuai market tersebut. Nah, kita paksakan, ini pasti benar. Kalau aku cut loss, eman-eman duitku. Kayak gitu. Kalau di bidang-bidang umum seperti bisnis umum, kita jualan handphone nih. Kita beli handphone tersebut seharga 1 juta rupiah. Kita mencari untung 200.000. Kita jual 1.200.000. Ternyata nggak laku-laku. Setelah itu harga ternyata turun ke 1 juta harga pasaran. Ya udah, kita harusnya ya ngikutin pasar. Ya kita jual 1 juta walaupun nggak ada untung, walaupun nanti mungkin 900.000. Yang penting untung, yang penting bisa kejual. Karena seperti handphone sekalipun kan pasti ada handphone baru yang sudah booming kan, booming baru, handphone baru, booming lagi. Nah, yang lama pasti nggak akan dibeli, jarang dibeli maksudnya, ya kayak gitu. Jadi kita takut kehilangan itu bukan berarti bukan takut kehilangan. Kehilangan itu bukan berarti kita mengalami sebuah kerugian yang pasti, enggak. Kerugian kalau menurutku itu pembelajaran untuk kita mengupgrade baru. Contoh, kita 1 juta tadi handphone 1.200.000, ternyata nggak laku, harga pasaran turun jadi 1 juta. Ya udah kita jual 1 juta. Habis itu kalau udah laku kita beli yang baru yang memang udah booming untuk cari profit lagi gitu loh. Sama di forex juga begitu kawan-kawan. Kalau seumpama kita itu memang udah strateginya, contoh strateginya naik nih, kita pasang aja strateginya moving average ya. Kita pasang moving average berapa, 50 lah anggapannya. Oke, kita pasang moving average 50. Ternyata di sini kita open posisi sell, atau agak telat kita open posisi sell di sini. Loh, kok naik sekarang di atasnya 50? Itu bukan berarti kalian harus menahan. Ya udah, lepaskan, kita ngikut buy gitu loh. Kita ngikut buy di sini, kita loss, anggapannya kita loss 87 pip. Ternyata ketika ikut buy bisa profit 150 pip. Kan itu udah nambelin loss kita yang tadi, ditambah profit walaupun nggak sebesar yang kita inginkan gitu. Dan itu pembelajaran buat teman-teman kalau jangan seperti itu. Nomor 2, takut kehilangan, jangan. Kalau takut kehilangan itu nggak ada namanya bisnis itu nggak pernah rugi. Pasti bisnis itu ada pernah rugi. Ya, entah itu rugi secara emosional, entah itu rugi secara waktu, entah rugi secara uang pastinya. Yang paling besar. Kayak gitu. Oke? Itu yang ketiga. Ada 4 poin yang akan aku sebutkan. Yang kedua, ada 4 poin, ini sekarang yang ketiga. Kebutuhan menjadi benar. Kebutuhan untuk selalu benar. Ya apa sih? Ya ini, untuk kebutuhan untuk selalu benar. Sama yang takut kehilangan itu berhubungan sebenarnya. Ya, tulisannya salah. Sebenarnya berhubungan. Keempat itu sebenarnya berhubungan. Kedua sama 3 itu berhubungan. Kebutuhan untuk selalu benar itu ciri khas sifat dasar manusia yang menginginkan kita selalu benar. Walaupun salah, akan berusaha untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Bener nggak? Iya kan? Jadi ini tolong dibuang dulu kalau di dalam forex. Jangan kita open posisi, di sini buy lagi di sini, buy lagi di sini.
memang keadaannya bisa profit seperti ini, atau dikatakan kalau di trading averaging. Tapi ternyata kalau semuanya tiba-tiba seperti ini gimana? Atau nanti kalau kita cari, nah contoh kita sell di sini, ternyata makin naik seperti ini, bukannya makin kehilangan, makin banyak kehilangan gitu loh, makin banyak kehilangan ya. Kebutuhan untuk selalu benar itu tidak baik. Kita harus mengakui sebuah kesalahan yang kita perbuat. Kita mengakui sebuah kesalahan yang memang terjadi, bukan kesalahan dari kita, tapi bukan kesalahan dari strategi, bukan. Tetapi jangan sampai merasa kita trading harus selalu benar. Enggak bisa seperti itu. Ada kalanya kita strategi sudah ngikutin, waktu sudah ngikutin, cara trading udah ngikutin, manajemen udah ngikutin, market berkata lain, berubah arah. Bisa jadi, dan itu diharuskan kita cut loss untuk nantinya sisa dana, entah itu minus 1%, berarti kan kita harus melebihi untuk profit harus lebih dari 1%. Ya udah, kita cari lagi posisi baru kayak gitu. Kebutuh sih, sorry kebutuhan untuk selalu benar itu jangan dilakukan. Oke. Sekarang nomor 4, kurang disiplin. Nah, nomor 4, kurang disiplin. Kalau kurang disiplin itu di mana-mana dalam bisnis apapun itu tidak akan bisa. Kita membuka toko yang biasanya kita tokonya adalah anggapannya toko sayuran, tapi kita bangunnya siang, bukanya jam 10, jam 12, ya kadung selesai masa ibu-ibunya. Ya kalau kamu membuka toko sayuran, ya udah kamu konsisten disiplin bangun pagi untuk membuka tokomu agar ibu-ibu itu mencari masakan untuk memasakkan anak-anaknya, suaminya untuk berangkat kerja, itu ya selalu pagi. Tuh, sama di forex juga. Waktu, oke, aku ikut London sama New York aja, berarti jam 2 siang sampai jam 9 malam. Ya. Ya udah, ikutin itu terus aja. Atau kurang disiplin dari sisi open posisi. Belum saatnya open posisi, belum saatnya belum saatnya rule itu terjadi, kamu udah memaksakan untuk buy atau sell. Anggapannya, oh ini kok kayaknya mendekati mana ya? Ini kok udah di sini ya. Ini kok udah tembus ya, tapi kemiringannya belum. Kemiringannya MA belum, kemungkinan akan miring terlagi. Aku sell lah. Itu nggak boleh. Kalau kayak gitu, itu berarti nggak disiplin. Kita melanggar rule namanya. Ya, itu yang keempat. Kurang disiplin. Udah disiplin aja. Kalau emang waktunya rule-nya sell ya sell, waktunya rule-nya buy ya buy gitu. Jangan sebelum kok kayaknya itu nggak boleh. Harus benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang kita tetapkan, strategi-strategi yang memang sudah kita pelajari. Poin-poinnya, sell jika kemiringannya turun dan dia di bawah MA dan candlenya ternyata bearish ya, berarti aku bisa sell. Itu baru oke. Tapi kalau salah satu tidak, janganlah. Nah, itu disiplin namanya. Di dunia bisnis manapun disiplin itu diperlukan. Kalian kerja di sebuah perusahaan juga harus bangun pagi, berangkat jam 8, pulang jam 5 sore. Ya udah, ikutin apa rule itu. Di sebuah negara juga seperti itu. Rule-nya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya udah, ikutin gitu loh. Jadi harus disiplin terhadap rule, disiplin terhadap manajemen. Kok kayaknya bagus banget, aku open posisi lot lah yang lebih gede. Nah, itu juga salah. Kan itu berarti keluar dari rule yang strategi yang kamu lakukan, yang kamu udah percayai. Itu saya harap tidak dilakukan. Jadi ini keempat perangkap psikologis ya. 4 perangkap psikologis yang menghancurkan bisnis.
entah dalam bisnis apapun, entah di forex, entah di jualan, entah itu pekerjaan, entah itu apapun ya. Sebenarnya bukan bisnis doang sih, tapi ya kehidupan sehari-hari juga bakalan hancur kalau kita tidak sesuai dengan keempat ini. Itu aja yang bisa saya sharingkan tentang psikologis lanjutan. Jadi nanti masih ada psikologis lain yang akan saya bicarakan untuk membantu teman-teman tidak gerusa-gerusu di dalam pasar forex ya. Karena pasar forex ini 80%-nya adalah tentang psikologis. Ya, 80%-nya tentang psikologis, dan itu yang membuat kalian naik. Bukan karena teknik, bukan karena strategi, bukan karena teknik, bukan karena apapun, tapi karena psikologis. Gitu aja. Oke. Selamat sore, selamat belajar, dan happy trading. Bye bye.